Banyak orang yang ingin rumahnya lapang, tapi sedikit yang ingin hatinya lapang. Banyak yang ingin kelihatan penampilannya indah, tapi sedikit yang ingin hatinya indah. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada Allah. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita harus tahu goal dari belajar agama, dari mengamalkan agama, mendakwahkan agama. Apa goalnya? Apa goalnya nih kita belajar agama, kita datang ke pengajian, kita sholat, apa yang mau kita capai? Hubungan dengan Allahnya, keridhaan Allah. Tapi di dunianya apa yang akan kita capai? Akhlakul karimah. Ya Rasul, mengapa engkau diutus ke bumi? Innama bu'itstu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya hamba diutus ke bumi hanyalah untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Jadi Rasulullah bersimbah keringat, air mata, bahkan darah agar umat manusia memiliki akhlak yang sempurna. Sudah ada akhlak tapi tidak sempurna. Apa yang menyempurnakan akhlak seseorang? Tauhid. Ini yang tidak dimiliki oleh yang hanya mengandalkan akhlak tapi tidak ada tauhidnya. Ada orang yang baik, yang ramah, senyum, tidak sampai derajat ikhlas, paling tulus. Apa bedanya? Kalau ikhlas itu lillahi ta'ala. Nah, Rasulullah SAW mengajak manusia itu sempurna akhlaknya, baik bukan untuk dianggap baik, baik bukan untuk dipuji orang sebagai orang baik, baik bukan agar orang jadi baik kepada dirinya, tapi baik itu sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas tidak nih? Karena kan orang berbuat baik macam-macam. Ada yang baik supaya diakui sebagai orang baik. Ada yang baik supaya orang beli kepada dagangannya. Dia baik kepada pembeli supaya beli. Ada istri yang baik ke suami supaya suami tidak berpaling ke lain hati. Ada yang baik supaya orang tidak berbuat jelek. Ada yang baik untuk menjerat orang supaya hutang budi. Ada tuh, terus dikasih uang, dikasih sampai dia jadi pejabat, dia tidak bisa apa-apa, tidak bisa nangkap, tidak bisa melakukan tindakan karena sudah terjerat oleh hutang budi. Makanya ibu-ibu yang masak itu baik buat suami, menyiapkan makanan buat suami baik sekali, tapi kenapa hasilnya kecewa? Karena tidak dimakan oleh suami. Kecewa itu bukan karena tidak dimakan oleh suami, kecewa itu karena tidak ikhlas.
Jelas Bu? Bu, kenapa wanita dandan sakit hati oleh suaminya disebut kesemek? Karena dia ingin disebut cakep. Nah hadirin, akhlak Rasulullah SAW itu sempurna akhlaknya. Beliau nanti di yaumul akhir ketika dibangkitkan, orang yang paling dekat dengan beliau dan yang paling dicintai beliau itu yang paling sempurna akhlaknya. Ini kumpulan dari hadis-hadis ya. Yang paling baru juga ngebahas akhlak. Yang paling berat timbangannya di akhirat, amal apa coba? Akhlak. Akhlak itu adalah amal yang paling berat timbangannya di akhirat nanti. Orang yang ibadahnya pas-pasan tapi akhlaknya baik, derajatnya seperti ahli tahajud, ahli saum. Padahal dia jarang tahajud, jarang saum, tapi akhlaknya sangat bagus, derajatnya bisa seperti itu. Hebatnya akhlak. Oleh karena itu wajib bagi kita untuk belajar tentang akhlak dan paham tentang akhlak, berlatih untuk memperbaiki akhlak sehingga istiqomah memiliki akhlakul karimah. Semua orang cari yang akhlaknya baik. Coba akhwat, mana akhwat ini? Akhwat, maukah punya suami yang rupawan? Sudah rupawan, pintar. Kalau mau, kalau tidak harus jelas nih. Sudah rupawan, pintar, banyak uangnya. Lebih keras. Sudah rupawan, pintar, banyak uang, tapi akhlaknya bejat. Tidak mau mereka. Berarti yang menentukan tuh akhlak. Ada harapan bagi para santri yang kurang rupawan, kurang pintar, dan kurang beruang. Asal akhlak bagus, peluang disukai oleh akhlak ini. Ikhwan, maukah punya istri rupawan? Sudah rupawan, pintar. Sudah rupawan, pintar, banyak rezekinya, tapi akhlaknya mulia. Tetap aja. Dasar si ala laki katanya, membela kaumnya aja. Akhlak itu sederhananya adalah reaksi spontan. Ini sedang duduk begini, tidak kelihatan, ini yang aslinya, tidak. Ini lagi setel soleh semuanya. Terutama yang depan-depan ini mah, kedip juga diatur, kedip. Akhlak biasanya akan lebih mudah terlihat kalau terjadi kejadian yang tidak disukai atau sangat disukai. Keluar tuh akhlak. Pulang dari masjid, sendal gak ada, gile akhlaknya. Kalau orang yang akhlaknya baik, mendadak juga tetap baik keluarnya. Oh sendal nggak ada, mungkin saya lupa nyimpen, enak. Ternyata udah habis semua sendal, udah nggak ada. Oh mungkin ada yang tertukar dengan sendal saya. Selalu berbaik sangka. Nggak ada yang tertukar. Ya siapa tahu ada yang perlu, nggak apa-apa, halal aja buat dia. Gampang kok, nanti ada lagi rezekinya. Dalam sejarah kehilangan sendal juga tetap ya pada punya sendal ya. Justru semoga sendal saya manfaat buat yang ngambil, dan insya Allah saya bakal punya sendal baru. Sendal hilang kan ciri-ciri mau punya sendal baru. Iya kan?
Prank piring pecah. Akhlak kelihatan. Bibi, di mana mata kamu? Nah, ini baik tidak akhlak ini? Masa nanya mata sih? Bibinya cerdas. Ini, Bu. Ibu juga tahu monyong. Jadi yang monyong si ibu. Tapi orang yang akhlaknya baik, prank. Maaf Bu, piring pecah lagi. Udah istighfar. Piring ini titipan Allah. Lain kali lebih hati-hati ya. Maaf ya Bu, gak apa-apa. Tapi yang pecah piring kristal Bu. Piring kristal. Alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah Bu? Selama ini ibu takut piring ini pecah. Mulai sekarang tidak akan takut lagi. Pokoknya orang yang akhlaknya baik dalam situasi mendadak juga keluar kebaikan. Coba nanti ada yang kentut di masjid itu ketahuan akhlak tuh sebelahnya. Tut. Allah. Padahal nggak bau-bau amat ya. Amit-amit. Mual, saya jadi mual. Ilmu nggak masuk ke otak saya. Kenapa gitu-gitu amat? Tapi orang yang berakhlaknya baik, gimana? Alhamdulillah. Berarti telinga saya masih normal. Bisa mendengar suara selembut ini. Tiba-tiba tercium bau, variasi udara. Nggak akan lama, tinggal napas pakai mulut aja. Beres. Sebab kita jengkel juga tidak menyelesaikan masalah, benar? Kita tidak bisa mengembalikan ke asal. Sekarang kita jengkel tetap udah tersebar. Kita jengkel tetap udah terisep, benar? Dia akan cari 1001 alasan. Pasti yang di sebelah saya ini tidak ada niat untuk kentut di sini. Pasti dia sudah berjuang keras menahan, tapi tidak tertahankan. Alhamdulillah sehat. Gitu, beres. Dipuji bisa rusak tuh akhlak. Bu, anak ibu ya sudah hafal 15 juz. Memang ya, semua tergantung turunan. Rusak dia akhlaknya ketika dipuji somse. Ibu udah pernah ke Mekah? Oh, kalau itu mah saya umroh udah 8 kali dan haji 2 kali. Tapi saya tetap merahasiakan gitu. Error aja pokoknya mah. Pokoknya kalau dipuji itu ada yang ngangkat sendiri. Tidak mudah itu dipuji itu Pak. Walaupun nyebut alhamdulillah belum tentu memuji alhamdulillah asli. Ibu anaknya sekarang sudah hafiz Quran. Alhamdulillah, alhamdulillah. Allah maha besar, Allah maha agung. Dia dagang supaya dia kelihatan soleha. Banyak aktingnya, biasa aja itu. Nah, akhlak datang dari mana? SSG? Akhlak datang dari mana? Dari hati. Dan segala juga tergantung hati. Ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalb. Ketahuilah dalam jasad ini ada sesuatu segumpal daging. Kalau dia bagus, bagus seluruhnya. Kalau dia buruk, jelek, jelek seluruhnya. Itulah yang dinamakan qalbu. Sayangnya kita jarang ingat tentang hati kecuali sedang jatuh hati, sakit hati, patah hati. Selebihnya enggak. Padahal hidup ini tergantung suasana hati. Coba hati sedih, pasti wajah tidak. Itu teh hati sedih. Mata keluar air mata, wajah biasa sedih.
gembira, alhamdulillah, itu teh hati gembira. Marah, yang benar kamu, yang benar kamu, marah. Hati jatuh cinta, cinta, nyanyi hadirin. Ibu udah tahu nggak suami kalau lagi puber lagi ada cirinya loh Bu, berpuisi. Terang bulan di tepi kali, buaya datang disangka tali begini. Pokoknya kalau orang ada sesuatu di hati akan nampak dari penampakannya, karena memang hati ini akan mewarnai perilaku. Jelas? Sayangnya sedikit orang yang belajar ilmu hati, sedikit orang yang bersungguh-sungguh menata hati. Ibu-ibu sebelum tidur lebih sibuk membersihkan wajah daripada membersihkan hati. Benar Bu? Bukannya istighfar mau tidur teh. Boleh membersihkan wajah, tapi dah mati mah bukan bawa wajah, hati yang bersih. Banyak orang yang ingin rumahnya lapang, tapi sedikit yang ingin hatinya lapang. Banyak yang ingin kelihatan penampilannya indah, tapi sedikit yang ingin hatinya indah. Padahal ibu-ibu kan makin sepuh nggak bisa dipertahankan wajah ini Bu. Mau ibu pakai seragam SMA gitu ya, udah nggak ada yang percaya. Kenapa sih ini teh si ibu teh? Dulu pakai seragam SMA lucu, sekarang dipakai lagi lebih lucu ya kan. Nggak, wajah teh makin keriput, pori-pori makin besar, otot makin kendor. Kalau kita mati-matian membagus-bagus tubuh, nggak udah makin tua susah. Tapi kalau makin tua makin indah hatinya, makin mempesona. Tidak dengan topeng, tapi dengan asli. Masih ingat kisah tentang ibu-ibu di Kolombia yang dipeluk singa, jadi ke kebun binatang, teralisnya diketuk, tiba-tiba singanya berbalik dan memeluk ibu ini. Dengan sangat kangen. Ternyata ibu ini 5 tahun yang lalu pernah nolong singa itu. Singa ingat, singa rindu, singa sayang. Punya apa sih ibu ini? Punya kecantikan? Enggak. Udah tua, udah gak bisa diandelin, dan singa juga gak ngerti lagi wanita cantik itu kayak apa. Kalau singa cantik mungkin ngerti. Apa ibu ini karena seksi? Enggak. Apa ibu ini karena kaya? Tidak. Karena perhiasan, cincin singa ini cincin? Enggak juga. Apa karena parfum? Tidak. Kenapa singa, binatang buas, bisa luluh, bisa memeluk, bisa merindukan padahal binatang buas? Karena ibu ini punya hati. Hati yang kasih sayang dan tulus. Kuncinya 2. Jadi kalau suami ibu gak betah di rumah, berarti suami ibu kulang katih tayang. Mengerti? Kalau cinga aja lindu. Masa suami ibu gak lindu sama ibu? Itu suami kulang katih tayang. Kalau binatang buas aja bisa rindu, masa kita nggak rindu ya? Berarti 2 yang kurang inti di hati kita, yaitu ketulusan, keikhlasan, dan kasih sayang. Mengerti Pak? Kenapa ketika Bapak pulang istri nyesel? Oh, kok udah pulang lagi sih Bapak? Lembur ke seminggu 2 minggu. Ada guru yang pas lonceng bunyi teng teng, si Bapak ngajar terus. Kapan mencretnya? Itu dosa hadirin begitu. Kalau orang sudah tidak diharapkan kebaikannya,
kehadirannya itu orang yang buruk. Oh, pada mikir semua. Jelas? Baik. Sudah habis belum waktunya? Nah, nada jawaban itu menunjukkan akhlak. Belum, masuk ada juga salah. Siapa yang mau selesai? Saya kan cuma nanya. Baik, supaya sederhana, ayo kita amalkan rumus ini karena SSG baru masuk, santri banyak yang baru masuk. Pelajaran standar di pesantren ini namanya 3 sa. Ulangi. Apa sa yang pertama? Saya aman bagimu. Dalilnya al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim itu yang muslim lainnya aman dari gangguan lisan dan tangannya. Akhlak yang basic, yang mendasar adalah berusaha keras, hidup tidak merugikan siapapun. Ini penting, koruptor tuh banyak yang ahli senyum. Koruptor itu sholat juga sebagian. Koruptor juga ada yang pakai jilbab. Tapi kenapa maling? Karena dia gagal dalam akhlak yang pertama, yaitu tidak merugikan orang lain. Jadi sebelum kita belajar akhlak yang tinggi, belajarlah akhlak jaga diri dari merugikan orang lain, lisan dan perbuatan kita. Kalau bikin sate, tetangga kasih jangan? Kasih, karena ketika kita bikin sate asapnya ke tetangga. Yang enggak pengen jadi pengen, yang enggak kepikiran jadi kepikiran. Apalagi kita kelihat satenya, oh sate tetangga pernah zolim. Kasih ke tetangga. Jangan sampai mereka hanya mencium baunya. Itu akhlak Islam. Kalau merokok zolim tidak? Zolim. Merokok itu kalau tidak bisa berhenti, caranya adalah dimasukkan rokok, korek api dan asbak. Supaya tidak merugikan orang lain. Karena kalau dia menghembuskan asap rokok, maka sudah menzolimi orang lain. Orang punya hak mendapatkan udara bersih, terganggu haknya oleh kita yang mengeluarkan udara tidak bersih. Makanya jangan merokok. Kalaupun nggak kuat mau merokok ya seperti tadi itu. Toko dulu, masukkan korek api, masukkan asbak, terus bungkus di luarnya pakai kantong semen, kunyah sendiri. Parkir motor sembarangan itu tidak berakhlak karena dia menyebabkan macet, merugikan orang lain. Yang ke kantor macet, ke sekolah macet, itu zolim dan akan kena petaka. Mungkin tidak terdengar doa-doanya. Yang mau melahirkan terhalang karena parkir sembarangan, yang mau dibawa ke dokter terhalang, yang mau rapat terhalang. Tanggung semuanya itu oleh yang parkir sembarangan. Banyak kena musibah hidupnya nanti. Buah dari kezoliman. Kalau buang sampah sembarangan, zolim bukan? Lawannya zolim itu adil. Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Buang sampah sembarangan itu perbuatan tercela. Perbuatan tidak bertanggung jawab, perbuatan tidak punya rasa malu, perbuatan tidak disiplin, perbuatan zolim menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, perbuatan tidak amanah,
Jadi kalau orang buang sampah sembarangan, ini akhlaknya buruk. Bu, hati-hati nanti pulang dari sini yang makan permen ditinggalin cangkangnya, itu zolim. Jadi saya harus hati-hati, itu zolim. Sampai April begini, 1, 2, 3. Sekarang ngorong juga susah hadirin, paksa begini. Sebab kalau gini sangka kampanye, paksa begini, ngambil beleh enggak. Ngerapihin janggot biasanya begini, nggak bisa kalau begini. Jelas? Apa? Jangan zolim. Apalagi perbuatan zolim yang suka tidak terasa. Ingat 6 kezoliman yang tidak boleh kita lakukan, surat Al-Hujurat 11-12. 1, dilarang mengolok-olok. La yaskhor kaum. Jangan satu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi yang diolok-olok khairum minhum, lebih baik dari yang mengolok-oloknya. 2, wala talmizu anfusakum. Jangan saling mencela. Pendapat beda, dicela, diperemehkan, tidak boleh. Yang ketiga, wala tanabaju bil alqab. Dilarang panggil memanggil dengan gelaran-gelaran yang tidak baik. Kecebong, kampret, kecepret, tidak boleh. Memanggil suami tidak boleh dengan bapak. Apa biasanya panggilan buat suami yang kurang enak teh? Aki-aki, manggil. Aki-aki juga tetap apa ya Pak suami. Naon pewat. Kamu ini kayak kerupuk kulit direndam. Wow, itu penghinaan. Reuni, wah sudah meninggalkan dunia hitam, maksudnya sudah beruban, tetapi orang nyangkanya ahli maksiat. Jangan panggil memanggil dengan gelaran buruk. Yang keempat, larangannya Al-Hujurat ayat 12, dilarang berprasangka buruk kepada orang beriman. Jadi semua harus berdasarkan fakta. Cari 1001 alasan berbaik sangka, enak. Yang kelima, wala tajassasu, dilarang mengorek-ngorek, mencari-cari aib. Ini banyak tamu baru kedatang ya ke sini ya. Bu, dari mana Ibu? Cisarua mana? Dari mana? Ya, Bu. Bolehkah istri buka HP suami? Coba sebutkan dalilnya yang nyebut boleh. Boleh tidak? Tergantung. Kalau disuruh oleh suami, buka. Amal soleh, patuh ke suami. Bu, tolong bukakan HP saya. Biasanya HP kosong yang suka dibuka. Tapi kalau suami dikasih antimo oleh ibu 3, lagi kerek, lalu ibu diam-diam ngebuka HP, itu sudah tajasus. Jangan serba ingin tahu. Nanti Allah membuka apa yang kita harus tahu. Jangan suka ngorek-ngorek. Coba pengalaman yang ngorek-ngorek. Sesudah dibuka-buka HP suami, hati jadi tenang atau jadi galau? Tuh, kan jadi galau. Yang ngorek-ngorek HP suami, urusannya jadi beres atau nambah? Tuh, ternyata jadi nambah. Nih saran saya Bu, mendingan tidak tahu kekurangan kesalahan suami, tapi jadi baik, daripada kita tahu malah jadi kacau.
Mendingan tidak tahu tapi jadi tobat dan jadi baik daripada kita tahu malah ujungnya jadi kacau. Shh. Ibu, jadi gimana nih? Boleh nggak buka HP suami? Ya, tetap boleh sih. Saya tidak mau membuka HP istri saya. Ini lengkap. Membuka HP. Kalau cuma satu ya. Wala tajassasu, jangan serba ingin tahu. Kenapa ya tetangga itu sekarang mobilnya ganti? Udah biarin. Bukan kita yang bayar cicilannya. Gak usah serba ingin tahu. Orang yang sibuk nyari tahu kesalahan orang lain biasanya jadi lalai akan kesalahan dirinya sendiri. Orang yang lalai dari kesalahan diri tidak akan pernah bisa tobat memperbaiki diri. Orang yang tidak tobat tidak akan bisa memperbaiki orang lain. Wala yaghtab ba'dukum ba'du, yang keenam dilarang bergibah. Hukum gibah adalah ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan faqaritumu. Sukakah engkau memakan daging saudaramu yang sudah mati? Jadi ada saudara meninggal, terus mayatnya kita gigit-gigit, kita kunyah. Itulah perumpamaan bagi orang yang suka bergibah. Apa itu gibah? Menceritakan tentang seseorang, keburukan, kesalahan yang kalau dia tahu dia akan sakit hati, itu gibah. Udah gak usah ngomongin kejelekan orang lah. Kita juga gudangnya kejelekan, betul? Dan tidak selesai lagi kita omong-omongin.